Sudah selesai makan semua, maka kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, mohon bertanya, bagaimana terkait kita yang sudah dewasa atau tua tapi belum akikah? Ada yang bilang harus tetap akikah, ada yang tidak walaupun akikah jadinya sedekah. Mohon penjelasannya yang terbaik bagaimana, jazakallah khairan kasir. Ya, semoga Ustadz senantiasa sehat dan dalam keberkahan Allah selalu bersama keluarga dan Yayasan Al-Faruq. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair atas doanya. Ikhwani fillah shadakumullah. Terkait tentang akikah ini, hadis yang sahih dan masyhur adalah kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak yang baru dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan binatang sembelihan di hari ketujuh, dibotakin ya, yuhlaku itu artinya dibotakin dan diberikan nama. Maka dalil ini membawa konsekuensi hukum bahwasanya akikah itu dilaksanakan di hari yang ketujuh. Dan ini disepakati, ini yang paling utama. Ya. Apa pekerjaan akikah? Akikah itu motong kambing, kalau laki-laki 2, perempuan 1. Habis motong kambing, dagingnya diolah, dibagiin sama tetangga. Setelah itu nyukur, setelah itu kasih nama. Syukurannya wajib enggak Ustadz? Enggak. Bahkan hukum akikah pun dikatakan sunnah muakkad. Kita ini kadang-kadang enggak sanggup di hari ketujuh karena pengen repot sendiri. Enggak cukup menyembelih tapi pengen manggil orang banyak, pengen hajatan kayak besar-besaran. Baru nanti ketika di hari ketujuh Allah belum karuniakan rezeki kepada orang tua untuk mengakikahi anaknya, ada ulama berpendapat hari ke-14. Nggak mampu lagi hari ke-21. Lepas dari 21 ulama khilaf. Kalau antum nanyanya ke saya, dilihat dulu situasi dan kondisi. Kalau orang tuanya mampu, ingat ini bagian pekerjaan orang tua bersyukur atas karunia anak. Ya. Maka kalau kita belum diakikahi oleh orang tua kita karena ketidakmampuan, saya mengambil pendapat tidak perlu mengakikahkan diri sendiri. Kalaupun ada yang mengambil pendapat boleh mengakikahkan diri sendiri, tetap itu kewajiban orang tua. Karena dalilnya akikah itu adalah wujud rasa syukur orang tua atas karunia anak. Gitu loh. Makanya tergantung bagaimana antum sekalian mau ngambil pendapat. Dalam permasalahan ini, ranah ini memang terdapat khilafiyah. Tapi kalau antum nanyanya ke saya berpedoman selama ini apa yang saya lakukan, saya punya 4 anak. Semua anak saya akikahi di hari ke-7. Rata-rata di hari yang ke-7. Ya. Lempong amat umahat itu suaranya itu ya. Ya. Di hari yang ke-7. Kalau nggak mampu di hari yang ke-7 baru di hari yang ke-14. Jangan menunda-nunda bentuk rasa syukur kita. Salah satu yang saya baca faedahnya, anak kalau nggak bukan faedah ya, kerugiannya kalau anak itu lahir kita nggak mengakikahkan, kalau dia masuk surga pengen ngasih syafaat nggak diizinin sama Allah, kamu aja nggak ditebus katanya waktu orang tua kamu mampu, kecuali kalau tidak mampu. Silakan ya, fikih itu urusannya luas, furu'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya apa hukum musik dalam Islam? Karena saya bingung, ada yang mengatakan haram, ada yang boleh. Pendapat mana yang menurut saya ikuti Ustadz? Antum harus tahu, cari dulu dalilnya. Yang mengatakan musik itu haram jumhur ulama.
dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, sama Hambali, semua haram. Yang memperbolehkan cuman satu ulama, namanya Ibnu Hazm. Jadi kalau antum ngambil satu pendapat namanya Ibnu Hazm, mengalahkan pendapat ulama-ulama besar seperti Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik sama ini, ya monggo silakan. Tapi antum akan kalah dengan pendapat jumhur ulama. Ya. Jadi bagi saya musik itu haram. Yang mengatakan boleh ini biasanya karena memang hobi dianya. Atau cari duitnya di musik gitu. Ya. Kalau bagi saya musik itu haram. Ya, silakan buka apa pendapat Imam Syafi'i tentang musik. Kan ada Google sekarang. Ya, apa pendapat Imam Malik, Hanafi, ya, apa pendapat Hambali, semuanya buka. Yang memperbolehkan cuma satu, Ibnu Hazm. Makanya ada ustadz di Indonesia ini yang hobi musik itu, saya akan berhenti musik apabila semua ulama sepakat, nggak ada ikhtilaf terkait musik. Lah itu pendapat dia pasti ngacunya kepada Ibnu Hazm, karena cuma beliau yang memperbolehkan, yang lainnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, afwan Ustadz, Anda ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada dua orang yang masbuk saat sholat, tapi salah seorang tersebut datang lebih awal dan berada di pojok saf, bagaimana untuk orang kedua tersebut apabila ia ingin menjadi makmum orang yang pertama tadi? Orang ini di ujung saf ya. Orang itu masbuk, datang yang lebih masbuk. Maksudnya pengen ngimamin gitu ya. Bagaimana caranya? Ditepok. Tapi kan dia di pojok Ustadz, otomatis saya di sebelah kiri dia, harusnya kan saya di kanan dia. Nanti imamnya pengertian, suruh bergerak ke kiri. Emang boleh Ustadz? Boleh. Bergerak untuk keperluan tidak membatalkan sholat. Sama seperti antum lagi sholat, orang di depan antum batal, dia muter, ngambil wudu, shaf terdepan antum isi. Bergeraknya antum untuk mengisi shaf terdepan itu tidak membatalkan sholat. Yang batal itu tanpa ada sebab tiba-tiba antum melakukan gerakan. Sholat gitu sendirian, pakai sater. Tiba-tiba jalan 2 meter. Ditanya, kenapa? Nggak enak tempatnya tadi, bau katanya. Ya, kalau seperti itu ya batal sholat antum nanti ya. Gitu ya. Kalau nggak mau ditepok gimana Pak Ustadz katanya? Ya sudah, kalau nggak mau ditepok ya lebih baik sholat sendirian daripada berdua jamaah salah kan nanti kan. Nah, sendirian saja. Makanya jangan masbuk. Tapi kalau masbuk karena udzur syar'i ya nggak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz mau bertanya, apabila kita berucap lewat sosial media terhadap teman kita, membuat dirinya tersinggung padahal kita tidak bermaksud menyinggung perasaannya, sudah kita jelaskan, klarifikasi dan meminta maaf pada yang bersangkutan, namun dirinya tidak merespon pesan tersebut. Apakah sikap kita sudah benar? Lalu apa saya berdosa? Jazakallah khair. Ya maaf, pena merah Ustadz, tinta hitamnya habis. Ya nggak apa-apa, yang penting masih kebaca. Ya, tapi kalau antum sudah minta maaf udah ringan antum itu. Ya, perkara masih maaf, dia belum mau memaafkan atau bagaimana, itu urusannya dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak jadi masalah kalau yang seperti itu. Antum nggak boleh mutusin tali silaturahim, tapi kalau orang lain yang mutusin ya itu urusannya dia, nggak jadi masalah. Yang penting antum kan nggak bermaksud nyinggung dia, sudah klarifikasi. Kalau dia nggak mau maafin ya urusannya dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selesai. Ya. Baik. Bismillah, wallahu a'lam bishawab ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara melupakan kesalahan orang lain yang telah menyakiti hati ini? Wih, ini puitis sekali ini ya. Wah, dia pakai ini lagi, pakai blok note dari kami yang dulu pernah kami bagikan waktu masih Majelis Taklim Al Faruq. Ya,
masih alamatnya di rawa laut ya. Bagaimana cara melupakan kesalahan orang lain yang telah menyakiti hati ini? Caranya ikhlaskan seperti surat Al-Ikhlas. Satu-satunya surat yang dinamakan dengan nama surat Al-Ikhlas, cuman gak ada kalimat ikhlasnya. Ya. Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Al-Lahab ada kalimatnya. Al-Lahab. Ya kan? Al-Baqarah ada, Al-Imran ada, An-Nisa ada, ya. Al-Fil ada, Al-Ankabut ada. Al-Ikhlas enggak ada kalimat ikhlasnya. Bunyinya malah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bagaimana caranya? Lupakan tanpa diingat-ingat lagi. Ya sudah, berlaku biasa aja, ya. Ya. Cuman saya kok kayaknya gimana gitu ya. Dalam benar maknanya, dari jenis tulisannya sama kata-katanya dalam benar rasanya kayaknya ya. Bagaimana cara melupakan kesalahan orang lain yang telah menyakiti hati ini? Masya Allah, puitis banget tuh ya. Ya, ingat kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Allah dan surga yang luas di antara langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. An-Nisa 134-nya Allah menjelaskan sifat orang bertakwa itu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang mampu berinfak lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal afina anin nas, dan yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kata Allah di kalimat penutupnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ternyata memaafkan kesalahan orang lain itu bisa menjadi asbab datangnya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingat-ingat kalimat itu, mudah-mudahan bisa ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Habis pertanyaan kita, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam amal soleh kita. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.